Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3, yaitu Dedi Haryanto, Era Mustika, Mahgui, Putri Yohana, Putri Salsabila, dan Santi Melati. Di video pembelajaran pengantar manajemen kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelum itu, kami harapkan teman-teman dapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat setelah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Dalam materi fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan dalam manajemen, prosedur perencanaan, kendala-kendala dalam perencanaan, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan dan jenis-jenis keputusan, serta mengenal dasar-dasar pengambilan keputusan, bagaimana keputusan itu dibuat dan pertanggungjawaban bagi pembuat keputusan, bagaimana individu dan kelompok dalam mengambil keputusan, serta etika dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan. Proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Alasan pentingnya perencanaan. Pertama, mengimbangi ketidaktentuan perubahan. Kedua, memutuskan perhatian kepada sasaran. Ketiga, memperoleh operasi yang ekonomi. Keempat, memudahkan pengawasan. Fungsi dari perencanaan. Pertama, perencanaan sebagai pengarah. Kedua, perencanaan sebagai minimalis ketidakpastian. Ketiga, perencanaan sebagai minimalis pemborosan sumber daya. Keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dasar pengklasifikasi perencanaan. Pertama, bidang fungsional. Kedua, tingkat organisasional. Ketiga, karakteristik rencana. Keempat, waktu. Prosedur perencanaan. Tahap pertama, menyadari kesempatan. Tahap kedua, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap ketiga, menentukan dasar pikiran atau premis. Tahap keempat, menentukan arah-arah tindakan alternatif. Tahap kelima, mengevaluasi arah-arah tindakan alternatif. Tahap keenam, memilih suatu arah tindakan alternatif. Tahap ketujuh, merumuskan rencana-rencana turunan. Tahap kedelapan, mengurutkan rencana-rencana berdasarkan anggaran. Melakukan perencanaan. Hubungan antara tujuan dan rencana dari segi waktu. Tujuan organisasi terdiri atas tujuan rencana strategis, tujuan rencana taktis, tujuan rencana operasional. Tujuan atau goals, tujuan pada dasarnya merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana sumber daya perusahaan dapat dialokasikan, penjadwalan dan segala hal yang dilakukan yang terkait dalam proses pencapaian tujuan. Adapun kendala-kendala dalam perencanaan. Yang pertama, kurangnya komitmen dalam pembuatan rencana. Yang kedua, lemahnya informasi. Yang ketiga, terlalu berfokus pada masa kini. Dan yang keempat, terlalu mengandalkan diri sendiri dan memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasai. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada investigasi situasi, yang kedua penentuan alternatif, yang ketiga penilaian alternatif dan penentuan keputusan, dan yang keempat ada implementasi dan pengawasan.
Investigasi situasi dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, yang kedua diagnosa penyebab, yang ketiga identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua ada penentuan alternatif, dibagi menjadi 2. Yang pertama identifikasi sebagai alternatif keputusan, yang kedua evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Yang ketiga ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan, dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi dan penilaian alternatif. Yang kedua penentuan alternatif terbaik. Yang keempat ada implementasi dan pengawasan, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana implementasi, yang kedua implementasi dari rencana yang dibuat, yang ketiga ada pengawasan terhadap langkah implementasi. Teknik pengambilan keputusan. Tipe-tipe keputusan di program. Yang pertama keputusan rutin dan berulang-ulang. Yang kedua organisasi mengembangkan proses khusus bagi penanganannya. Yang pertama keputusan sekali pakai, susun tidak kebijaksanaan. Yang kedua ditangani dengan proses pemecahan masalah umum tradisional. Yang pertama kebiasaan, yang kedua kegiatan rutin seperti prosedur pengoperasian standar. Yang ketiga organisasi tersusun baik. Yang pertama kebijakan dan kreativitas, yang kedua coba-coba, yang ketiga selektif dan latihan para pelaksana. Ada modern. Yang pertama teknik riset operasi, analisa matematik, dan model-model. Yang kedua pengolahan data elektronik. Lalu yang pertama pemecahan masalah yang diterapkan pada, yang kedua latihan membuat keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima rasional. Unsur situasi atau keadaan keputusan. Unsur keputusan terbagi atas: pertama, keadaan asal mula, kedua, pembuatan keputusan, ketiga, orientasi eksploitasi, keempat, orientasi penyembunan, kelima, orientasi pemasaran, keenam, tujuan-tujuan yang harus dicapai, ketujuh, alternatif yang relevan, kedelapan, susunan atau perangkat alternatif, kesembilan, pilihan alternatif, kesepuluh, dan lain-lain. Ada 3 kondisi dalam membuat keputusan. Yang pertama, kondisi kepastian sepenuhnya, yaitu di saat kita memiliki informasi yang cukup atau akurat sehingga hasil dari keputusan itu tepat sesuai dengan yang diprediksi. Yang kedua, kondisi ketidakpastian sepenuhnya, yaitu keputusan yang dibuat benar-benar tanpa bisa diprediksi. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diterima, sehingga apa yang akan terjadi setelah keputusan dibuat benar-benar tidak diketahui. Yang ketiga, kondisi resiko, yaitu keputusan yang diambil sudah diketahui resiko yang akan dihadapi, begitu juga alternatifnya. Namun keadaan di lapangan tidak dapat dipastikan apakah resiko ini bisa ditanggulangi dengan alternatif-alternatif jalan keluar yang telah disediakan atau tidak. Cara individu dan kelompok dalam membuat keputusan. Yang pertama, cara individu dalam membuat keputusan. 1. Rasional terbatas. 2. Identifikasi masalah. 3. Membuat pilihan. Kelemahan individu yang pertama, informasi cenderung tidak lengkap. 2. Kualitas keputusan kurang baik. Ketiga, akurasi kurang baik. Cara kelompok dalam membuat keputusan. Yang pertama, interaksi kelompok. 2. Brainstorming. 3. Teknik kelompok nominal. Kelemahan kelompok yang pertama kurang cepat dan yang kedua kurang efisiensi.
Etika dalam pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi etika perilaku. Etika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, ethos atau taita, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, atau adat istiadat. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Pengertian etika terkadang disebut juga sebagai moralitas atau morality, dan itu adalah aspek dari etika yang kita sebut sebagai integritas pribadi. Kriteria dalam keputusan yang etis. Yang pertama, kriteria etis utilitarian. Kedua, kriteria etis hak. Tiga, kriteria keadilan. Keempat, kriteria perawatan. Etis maupun tidak etis sebuah tindakan dapat dilihat dari fungsi karakteristik individu dan lingkungan di mana dia bekerja. Bagaimana tahapan pengembangan moral, bagaimana pengendalian lokus, dan bagaimana lingkungan organisasi. Kesimpulan, secara individu, kelompok, dan organisasi lainnya tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah perencanaan dan pengambilan keputusan yang matang, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perencanaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara dan tahapan yang benar, agar dalam waktu proses untuk mencapai suatu tujuan dapat dilakukan dengan baik dan mudah. Namun semua hal tersebut harus dilakukan dengan etika yang baik dan berjalan selaras dengan budaya yang dimiliki diri kita, maupun kelompok dan organisasi tempat kita bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, itu saja materi yang kami bawakan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada penggunaan kalimat yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.